Selamat sore, perkenalkan nama saya Novita Estrella Rampalimbo dari Prodi Farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan lagi tentang intisari dari pembelajaran farmaseutika pada hari Selasa. Yang pertama itu kelengkapan resep. Kelengkapan resep mencakup nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi maupun dokter hewan. Selanjutnya tanggal penulisan resep dan tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep. Selanjutnya adalah nama obat dan aturan pemakaian obat. Lalu tanda tangan atau paraf dokter si penulis resep. Dan selanjutnya adalah jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya. Itu khusus untuk resep dokter hewan. Dan terakhir tanda seru atau paraf dokter untuk resep yang melebihi dosis maksimalnya. Nah, mengapa di dalam resep ini harus ada tanda tangan dokter? Karena dokter yang bertanggung jawab atas resep yang diberikan. Selanjutnya, tanda R di resep, artinya adalah resip atau ambillah. Nah, ada 4 komponen resep atau bahan obat. Yang pertama itu remedium kardinal. Remedium kardinal ini adalah obat yang berkhasiat utama. Remedium kardinal ini berfungsi sebagai penyembuh atau menyembuhkan sebab dan terjadinya penyakit. Sehingga obat ini disebut obat pokok atau obat utama. Contohnya adalah antibiotika pada infeksi bakteri chloroquine pada kasus malaria. Yang kedua, itu adalah remedium adjuvans atau bahan yang membantu kerja pokok atau obat pokok, dan remedium adjuvans ini adalah obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Contoh obat ini adalah paracetamol sebagai antipiretik. Dan yang ketiga itu adalah korigen. Korigen adalah zat tambahan untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau dari obat. Tapi korigen digunakan hanya atau kalau diperlukan. Korigen ini terbagi menjadi 5, yaitu korigen actions atau actionis untuk memperbaiki kerja berkhasiat utama atau remedium kardinal. Yang kedua, korigen odoris. Korigen odoris ini menutupi atau memperbaiki bau obat yang tidak enak atau yang tidak sedap. Yang ketiga, korigen saporis. Korigen saporis ini untuk memperbaiki rasa obat. Dan yang keempat, korigen koloris. Korigen koloris untuk memperbaiki warna obat agar terlihat lebih menarik. Dan terakhir adalah korigen solubilis untuk memperbaiki kelarutan obat. Dan yang keempat pada komponen resep yaitu konstituen atau excipient atau vehiculum adalah zat tambahan netral sebagai pelarut, sebagai pengisi dan pemberi bentuk obat dan sesuai dengan bentuk sediaan, dan contohnya adalah laktosa untuk serbuk oral, amilum atau talkum untuk bedak tabur, aqua untuk potio, dan vaselin untuk salep. Nah, di dalam resep ini ada yang namanya copy resep atau resep yang dapat diulang. Resep yang dapat diulang ini berisi komponen obat-obatan, obat bebas terbatas atau obat bebas. Itu pun dapat diambil jika di resep tertulis iter atau literae yang artinya diulang. Nah, untuk resep yang tidak bisa diulang tertulis NI atau ne literatur. Di dalam resep yang tidak bisa diulang ini terdapat obat-obatan narkotika, psikotropika, dan obat keras. Kemudian ada resep yang membutuhkan penanganan segera. Resep yang membutuhkan penanganan segera ini adalah resep dengan tulisan atau cap sito, urgent, statim, dan PIM atau periculum in mora. Sito yang berarti segera, statim yang berarti penting, urgent yang berarti sangat penting, dan PIM berarti berbahaya bila ditunda.
Sekian video dari saya. Terima kasih.